Halo teman-teman, sekarang kita bahas untuk scalping ya atau scalper. Tapi disclaimer dulu ya, untuk teman-teman yang baru bergabung di saham ya, bagi pemula di saham, bahkan yang lama pun, seandainya teman belum biasa untuk scalping, saya tidak menganjurkan untuk scalping ini ya, untuk trading ini teman-teman. Kenapa? Karena risikonya itu sangat besar sekali kalau teman-teman tidak memahami ya, kalau teman-teman tidak paham tentang scalping. Jadi saran saya tetaplah swing atau invest saja ya, biar aman, karena kita tidak pernah tahu di saham-saham gorengan atau dengan fundamental jelek itu ya, harga itu tidak ada kepastian teman-teman ya. Memang semua saham tidak ada kepastian harga, tapi di saham gorengan ini benar-benar sebuah hutan belantara yang kita tidak tahu ujungnya di mana ya. Demikian warningnya dari saya ya. Jadi buat sekarang kita bahas apa sih yang dilihat untuk memilih saham yang bagus untuk scalping besok ya. Biasanya teman-teman, para trader itu ya melihat volume atau gainer sebelumnya. Misalnya kita lihat di sini yang regular saja ya. Nah, ini SRATS, pas, INRU misalnya, itu arah semuanya ya teman-teman ya. Bahkan UMPP, WINS, Index, INDX, Kajen, Ruis, BBRM. Jadi mereka itu biasanya masuk di saham-saham yang hijau atau biru kalau di stok ini ya. Dan kemudian kita lihat juga volumenya. Kalau volumenya di sini juga bisa dilihat. Nah, di sini cukup bagus volume SRATS. Nah, misalnya kita lihat SRATS ini ya. Ini kalau nggak salah saham rumah sakit ini ya. Nah, ini dia teman-teman. Kita lihat chartnya di sini. Nah, ini volumenya sangat tinggi, harganya juga sudah sangat jauh di bawah ya. Ini sudah menembus area support teman-teman. Yang tadinya supportnya di area sini 130-an, kemudian tembus ke 100 atau ke 90-an ya. Jadi harga itu dikerek atau di rebound lagi sama bandarnya. Itu ya serat. Tapi fundamental perusahaan ini sangat jelek. Saya sudah cek tadi ya, sangat jelek. ROE-nya juga kecil sekali ya. Perusahaan ini masih merugi saya lihat di RTI bisnis ya. Walaupun operating profitnya plus, tapi net profitnya masih merah ya. Jadi tidak ada masalah kalau untuk scalping. Jadi para scalper itu melihat saham-saham yang rame diperdagangkan, maka mereka masuk di situ tanpa melihat sama sekali fundamental. Nah, itu sebabnya ini tidak ada keamanan. Kalau seandainya teman-teman loss di saham-saham seperti ini, teman-teman segera saja cut loss. Jangan pernah coba-coba untuk hold saham-saham yang fundamentalnya tidak bagus seperti ini ya. Teman-teman pasti akan menyesal di satu hari nanti, karena mungkin hari ini teman-teman beruntung ya, ketika saham ini teman-teman hold, kemudian dia pullback atau rebound lagi, teman-teman bisa keluar dengan profit. Sekali waktu teman-teman ketemu saham yang tidak mau naik lagi, bahkan sampai di listing, maka teman-teman akan mengalami kerugian di satu saham itu. Bisa saja profit yang selama ini teman-teman kumpulkan habis di satu saham itu. Nah, itu yang paling penting teman-teman perhatikan ya. Wajib teman-teman perhatikan. Nah, kembali lagi bagaimana cara melihat atau memilih saham-saham yang bagus untuk kita ikuti atau kita tradingkan besok hari. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Ini biasanya ya seperti ini kejadiannya, dengan volume yang tinggi seperti ini, kemudian besoknya dia terus naik ya. Kemungkinan saham SRATS ini saham bergerak di rumah sakit ya, kalau nggak salah ini grup Mayapada ya. Nah, dia akan naik lagi besok ya. Biasanya seperti itu. Jadi caranya teman-teman, pagi hari itu kalau saham ini mantul
dia bukanya open gap up misalnya, jangan teman-teman kejar ya, jangan kejar dulu. Tapi kalau dia masuk pembukaan pasar besok dia stabil ya, teman-teman boleh coba masuk dengan catatan begitu teman-teman loss ya 1% langsung keluar. Jadi untuk disiplin cut loss ketika teman-teman trading itu sangat wajib ya, sangat wajib kalau menurut saya ya. Ada sebagian orang yang anti cut loss, itu juga terserah mereka, karena semua style itu tergantung kita masing-masing ya, tergantung teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman punya banyak dana misalnya, tidak ada masalah dengan anti cut loss ya. Kemudian kita lihat volume ya. Di ranking ini bisa teman-teman lihat juga volume yang tinggi-tinggi kemarin, tapi yang hijau-hijau saja teman-teman, lupakan yang merah ya, lupakan yang merah. Kita lihat yang hijau misalnya PNBS ini ya, PNBS. Kita cek di sini. Ini untuk dipantau besok ya teman-teman. Ini bukan berarti ajakan membeli PNBS atau SRAT tadi. Ini untuk dipantau besok. Nah, seperti ini kondisinya. Volumenya juga tinggi sekali, tapi teman-teman bisa lihat ini. Jadi di balik chart ini ada cerita ya. Artinya dia pernah naik ke 92 kemarin, tapi harga itu tertekan lagi turun ke bawah, banyak yang jual juga ya, sehingga harga tertekan sampai ke 86. Ini kurang bagus sebenarnya kalau melihat pergerakan atau candle seperti ini yang banyak jarumnya ini. Ini juga salah satu contoh ketika dia tertekan turun di hari itu juga, besoknya dia merah seperti ini ya. Besoknya dia merah. Jadi teman-teman wajib perhatikan ini juga. Jadi sejarah atau histori sebelumnya itu bisa jadi acuan teman-teman ya, bisa jadi acuan. Nah, seperti itu. Ini juga bisa teman-teman pantau besok, karena dia secara tren juga naik ya, walaupun bandar ini ketika dia sudah turun sudah naik dihajar seperti itu. Makanya candle ini banyak jarumnya, itu karakter saham PNBS ya. Nah, kita lihat lagi yang lain. Kita lihat di ranking di volume lagi misalnya. Ini kenaikan kalau friend ini berat ya, berat sekali. Kita cari yang agak ringan, misalnya HDIT. Oke, kita lihat HDIT di sini. Itu pasti besok akan ramai lagi ya teman-teman, kayak SRATS seperti PNBS tadi ya. Nah, ini HDIT. Jadi HDIT juga sama, kita lihat dulu chartnya, karakter bandarnya ya. Karakter bandarnya ketika dia naik dihajar lagi ya. Nah, seperti ini dia sering ini teman-teman, sering open gap up ya. Candle merah ini artinya kalau ini bukan gap up. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini gap up, makanya ketika dia naik turun lagi terlukislah jarum seperti ini, dan tutupnya di bawah harga pembukaan itu. Bisa jadi juga terjadi besok di saham HDIT ini, kemungkinan dia open gap up. Ketika dia open gap up, jangan teman-teman masuk dulu ya. Ketika dia open gap down misalnya, itu boleh teman-teman coba, mengingat kemarin dia juga tertekan turun seperti ini. Bisa jadi besok dia open gap down, kemudian dia mantau lagi, bisa jadi seperti itu ya. Tapi apapun style atau strategi itu teman, pastikan stop loss ya, pastikan stop loss untuk scalping atau scalper untuk trading ini. Oke, demikian saja saran saya untuk teman yang baru ya, khususnya. Semoga teman-teman besok atau hari Senin bisa mendapatkan cuan. Terima kasih dan selamat.